Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini, NIM 1401421-293 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Topik konsep dasar IPA kali ini adalah mekanika yang terdiri dari kinematika dan dinamika serta pesawat sederhana. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Sulistiorini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menggunakan alat bantu untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Alat-alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan kerja atau usaha disebut pesawat. Sebuah pesawat berfungsi untuk memperbesar gaya atau usaha. Alat pembuka tutup botol, gunting rumput, komputer, dan mobil merupakan beberapa contoh pesawat. Selain digunakan untuk memperbesar gaya, manusia juga menggunakan pesawat untuk mengubah energi, memindahkan energi, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah benda. Pesawat ada dua macam, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Pembuka tutup botol, gunting, resleting, dan tang merupakan beberapa contoh pesawat sederhana. Pesawat rumit terdiri atas beberapa pesawat sederhana. Contoh pesawat rumit antara lain komputer, mobil, dan sepeda. Macam-macam pesawat sederhana terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada tuas atau pengukit, kedua katrol, ketiga bidang miring, dan yang keempat roda poros. Yang pertama tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tuas telah digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya sejak zaman prasejarah. Tuas biasa digunakan untuk mempermudah mengungkit atau memindahkan beban dengan cara memperbesar gaya yang diberikan. Tuas terdiri atas sebuah batang yang berputar pada sebuah titik tetap yang disebut titik tumpu. Contoh tuas yang paling sederhana adalah sebuah tongkat. Tuas dibedakan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Ketiga jenis tuas tersebut didasarkan pada posisi sistem kerjanya. 3 jenis tuas tersebut yaitu tuas jenis pertama. Posisi titik tumpu sistem kerja atau tuas jenis pertama berada di antara beban dan kuasa. Tuas jenis ini bekerja dengan memperbesar gaya yang diberikan. Contoh tuas jenis pertama adalah palu cakar, yaitu palu yang digunakan untuk mencabut paku. Paku yang akan dicabut merupakan beban. Titik tumpu palu cakar berada pada kepala palu dan kuasa diberikan pada gagang palu. Kemudian tuas jenis kedua bekerja dengan cara memperbesar gaya. Beban tuas jenis kedua terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Pembuka tutup botol merupakan contoh tuas jenis kedua. Titik tumpu pembuka tutup botol terletak pada ujung pembuka. Dalam hal ini, tutup botol merupakan beban, sedangkan tangan kita yang membuka bertindak sebagai kuasa. Kemudian yang terakhir ada tuas jenis ketiga, mempunyai posisi kuasa yang terletak di antara titik tumpu dan beban. Tuas jenis ketiga bekerja dengan cara memperbesar gerakan. Sumpit mie merupakan contoh tuas jenis ketiga. Mie yang akan dimakan merupakan beban dan diletakkan pada ujung sumpit. Ujung yang lain merupakan titik tumpu, sedangkan posisi tangan kita diletakkan di tengah antara beban dan titik tumpu. Yang kemudian ada katrol, merupakan pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi rantai atau tali. Kegunaan katrol untuk mengangkut beban atau menarik suatu benda. Jika kamu menimba air di sumur tanpa bantuan katrol, maka kamu akan mengalami kesulitan saat melakukannya. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan katrol. Katrol yang dipasang pada tali untuk menimba akan mengubah gaya tarik ke bawah menjadi gaya angkat ke atas sehingga air dapat ditimba dengan lebih mudah. Seperti halnya tuas, katrol juga memiliki kuasa, beban, dan titik tumpu. Dengan demikian, katrol juga memiliki keuntungan mekanis. Katrol dapat dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Yang pertama, katrol tetap adalah katrol yang jika digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat melainkan hanya berputar pada porosnya. Katrol yang digunakan untuk menimba air di sumur merupakan contoh katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan mekanis katrol tetap dapat dicari dengan membandingkan antara beban yang diangkat dengan kuasa.
Jika gesekan antara tali dan katrol diabaikan, maka keuntungan mekanis katrol tetap dapat dituliskan sebagai berikut. W kali LB sama dengan GF kali LK. Karena LB sama dengan LK, jari-jari katrol, maka GW sama dengan GF. Dengan demikian, keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1. Artinya, gaya yang dikerjakan untuk mengangkat benda sama dengan berat benda yang diangkat. Kemudian yang kedua ada katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang dapat bergerak bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda pada katrol bergerak. Gaya yang dikerjakan sama dengan setengah berat benda. Hal ini disebabkan pada katrol bergerak, benda yang akan diangkat diikatkan pada poros katrol. Salah satu ujung katrol bergerak dikaitkan pada suatu tempat tetap, sedangkan ujung yang lainnya digunakan sebagai kuasa. Keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah sebagai berikut. GW kali LB sama dengan GF kali LKG. W kali AB sama dengan GF kali CAG. W kali AB sama dengan GF kali 2AB. Kesimpulannya yaitu W per F sama dengan 2. Yang ketiga ada katrol ganda, merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang digunakan bersama-sama. Dengan menggunakan katrol berganda, keuntungan mekanisnya yang akan lebih besar. Keuntungan mekanis katrol dapat ditentukan dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol bergerak atau menghitung banyaknya gaya yang bekerja berlawanan beban. Dengan demikian, keuntungan mekanis katrol tersebut adalah 4. Keuntungan mekanis dari katrol berganda dapat dirumuskan yaitu Km sama dengan X atau Km sama dengan 2N. Keterangan X adalah banyak tali, sedangkan N adalah banyak katrol bergerak. Yang ketiga ada bidang miring. Memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi akan terasa berat jika langsung kita angkat. Dengan menggunakan bidang miring, hal tersebut akan lebih mudah dilakukan. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut terhadap lantai. Besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda adalah F kali S sama dengan W kali H. Keterangan S adalah panjang bidang miring, sedangkan H adalah tinggi bidang miring. Dengan demikian, keuntungan mekanis dari bidang miring adalah sebagai berikut. Km sama dengan W per S sama dengan F per H. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerja bidang miring digunakan pada pembuatan jalan-jalan di bukit dan pegunungan, segrup, resleting, dan tangga. Yang terakhir ada roda berporos. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari roda dan poros dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Km sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Kecepatan yang dihasilkan oleh sepeda diperoleh dari perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros. Misalnya pada sepeda balap, jika gir belakang disetel pada jari-jari terkecil, maka sepeda akan melaju dengan kencang. Jika gir roda belakang disetel pada jari-jari besar, maka laju sepeda balap akan melambat. Itulah tadi materi tentang pesawat sederhana. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.